Kalau lu memang orangnya punya blast unik ya, misalkan punya personal branding yang kuat, humoris atau lu apa, lu mau pakai Android juga bisa, Bro. Berarti bangun personal branding dulu. Kita kasih solusi. Nasion Patriotik. Gila, nama lu ngeri banget deh. Nggak Iya. sekalian nasional, bangsa dan negara. Iya. Jadi Gila. bapak gua itu guru sejarah, Wih. makanya ngasih nama Nasion dan Patriotik. Nasion itu cinta bangsa, Wey. Patriot itu cinta tanah air. Jadi cinta Wey. bangsa dan cinta tanah air. Keren. Gue tambahin lagi ya. Apa? Cinta mbak-mbak penjaga kereta api. Lo tau konten lagi viral nggak? Ini gara-gara ini gue tebak ya. Jadi dia nih affiliate sebetulnya produk parfum. Itu satu hari itu postingan ini aja langsung tembus 8 miliar rupiah omsetnya. Ya, betul. Dahsyat. Bisa begini loh. Ini tau gak videonya kayak gini? Coba play deh. Nah, jadi kan awalnya kan lihat penjaga pramugari kereta lah ya. Ini tuh masuk FYP gue, bro. Pas lu masih gondrong gitu. Iya. Iya kan? Tuh. Jadi Nasion ini terkenal dengan konten kreator yang foto-foto di jalan atau street fotografi. Betul, salah satu niche gua street foto ya. Habis itu nanti begitu dicetak dikasih ke orangnya. Ekspresinya itu yang dijual. Lu izin dulu gak sih? Enggak lah, kalau izin dia sadar kamera dong. Berarti lu mengeksploitasi orang dong tanpa izin. Ada gua konten yang orang itu dia nggak suka, nggak mau difoto. Jadi gua sensor wajahnya gitu. Oh. Ada sering. Jadi ya udah hoki-hokian aja gitu. Atau nggak suruh hapus lu hapus. Misal. Suruh hapus ya. Oh. Paling amannya itu kalau gua bisa foto street itu biasanya kalau nggak frontliner kayak mereka ini. Oke. Itu orang yang lagi foto. Udah, mereka kalau di street atau apa itu nggak bakal marah. Tadi gua tuh ngonten street itu ya 50-50 kayaknya atau 60-40 bahkan. 60-nya ketolak, 40-nya enggak ditolak. Gue tuh seringan ditolak malah. Oh emang sakit ditolak tuh, emang sakit banget. Sampai gue biasa aja, sampai gue jadi lucu-lucuan gitu. Jadi pas gue tonton lagi gitu, gue ngakak sama gue sendiri gitu. Anjir, malu banget gue. Tapi waktu itu gue biasa aja gitu kan. Karena kan sekarang itu juga lagi momen banyak fotografer yang ada di spot-spot itu loh bang, yang kayak 20.000 10 foto. Nggak tahu gue. Jadi ya, jadi setiap ada tempat wisata itu sekarang tuh pasti banyak fotografer kayak gitu. Emang dari lama kan begitu? Iya, tapi sekarang lagi nge-hype kan karena mereka cuma bawa satu kamera sama satu flash, terus dikirim filenya aja. Kalau dulu kan sampai cetak. Kalau yang di Candi Prambanan atau apa dulu kan dicetak kan. Kalau sekarang kan enggak, ditransfer filenya langsung dari HP kan bisa. Nah sekarang kan lagi hype itu. Jadi gue tuh sering street itu disangka mereka ini. Gitu. Jadi gua permisi mbak, udah enggak mas, enggak gitu. Oh enggak kok, aku enggak mau ini jualan foto. Enggak udah gitu. Jadi disangkanya lu mau nawarin jasa foto, betul. Nanti lu bayar ke gue nih. Betul, gue udah sering kayak gitu. Padahal niatnya lu mau fotoin dia gratis juga kan buat dia kan? Gratis lah gitu. Bahkan, itu sama nggak? Apa? Kenapa? Sorry. Bahkan kadang udah gua cetakin, gue udah pegang cetakan yang candid dia gitu. Tapi karena responnya negatif, ya udah gue nggak kasih daripada nanti ini kan. Gitu. Sama nggak ketika di bawah jembatan Semanggi tuh kan kadang ada tuh orang naik sepeda tiba-tiba ada yang candid foto-fotoin. Itu bedanya sama nggak? Lu di Jawa Timur ya? Sama lah. Enggak, soalnya di Jakarta tuh ada kalau lagi lari atau lagi sepedahan di CFD, okay. Itu ada orang yang bener-bener pakai tele, bener-bener niat banget. Itu terus dijual kan fotonya ke mereka kan. Ada aplikasinya itu. Nah gue nggak tahu. Dijual ya? Gue tahunya malah abis itu kan sepedanya lewat. Dijualnya gimana? Kalau yang lari itu, yang lu ngomong lari-lari tuh. Iya lari sepedahan. Kayak artis-artis lari. Jadi kalau dia apa ya, GBK kayaknya ya. Itu mereka tuh fotografer tuh nanti dia upload di aplikasi, gua lupa aplikasinya ya. Terus tinggal nyari tuh nanti yang lari di situ hari itu fotonya apa aja. Terus kalau ketemu nanti bisa dibeli tuh filenya. Fotonya. Si orang yang misalnya gue lari nih. Iya. Gue kena candid. Terus itu lu masuk aplikasi itu, lu cek GBK gitu mungkin. Terus hari itu lu scroll, nanti kalau ada lu bisa ambil filenya gitu. Kayak microstock gitu ya? Iya, bisa foto bisa video kayaknya. Nah, gue nggak paham sih. Makanya gue nggak tahu. Ya minimal ya mirip-mirip lah sama dengan adegan lo. Tapi kalau lu kan nggak minta bayaran ya? Gue minta bayaran, gue jadiin konten tapi. Jadi ini kalau lu lihat akunnya, nah itu boleh tahu nggak akunnya? Gue langsung ngomong setelah gue kasih, aku Nasion P, aku konten kreator, boleh nggak mbaknya aku masukin video?
gitu. Ah. Boleh tahu nggak akunnya apa, kan dia nanya gitu langsung. Oh. Nah, kalau itu berarti jadi nih akunnya. Kalau dia udah nggak mau apa, ya udah nggak gitu. Banyakan yang enggak gitu. Banyak ada enggak? Karena gue belajar, kayak misalkan orang makan gitu, gue foto orang cantik nih, lagi makan, gue foto, gue kasih, gue izin, nggak mau, ngerasa keganggu kalau makan. Oh, berarti gue belajar gitu. Berarti kalau lagi makan jangan difoto. Lu lagi sih kelakuan lagi makan dicepret-cepret. Karena gue tuh dulu energinya lebih gede bang daripada mikir resikonya ya, daripada otaknya. Jadi kan gue excited, wah ini street nih rame nih, wah ini gue tuh kalau lihat orang kayak lu gitu ya, nah ini kayaknya nih kalau difoto nih, gue tuh udah kayak gitu, otaknya tuh udah otak sinematik gitu. Jadi, rangsangan. Iya, dulu tuh gue kayak semangat banget kan, karena konten-konten kayak gini itu kan ngejual banget kan dulu, entertain banget kan. Ya itu akhirnya gue belajar, oh berarti nggak bisa di sini, nggak bisa di sini, nggak bisa di sini gitu. Yang paling aman tuh ya udah yang tadi gue sebut, kalau nggak frontliner, orang emang lagi foto, udah itu paling aman kita street gitu. Atau enggak lu kalau pakai tele yang gede banget, yang lu steady 400 meter 400 mili gitu ya, lu baru bisa tuh foto asal, foto orang lewat apa, kan mereka nggak ngerti posisi lu kan. Dan itu cuman tujuannya kan bukan dieksploitasi juga, cuman estetika aja, kayaknya nggak apa-apa di orang-orang umum gitu. Tapi kalau lensanya biasa kayak gue ini kan tuh masih kelihatan kadang. Nah di part kalau bukan orang-orang yang suka difoto ya, dia pasti marah, lu ngapain foto-foto gitu. Oh iyalah, privacy kan ya. Oh gue udah sering ya, gue ngomong aku nggak ada niat ganggu kok, cuman ngabadikan momen aja, ini fotonya. Oh enggak hapus. Oh oke, hapus. Itu udah biasa. Dari yang dulu gua ketakutan sampai gua udah biasa, udah ngerti cara ngomongnya gitu. Kalau misalkan orang yang marah. Even di tempat-tempat kayak gini nih kan nggak boleh sebetulnya di stasiun. Terus kenapa lu lakuin? Nggak tahu dulu awalnya. Jadi benar-benar nggak tahu. Terus gua tahu ternyata nggak boleh ya foto-foto di stasiun ya, karena ditegur kan. Ya udah gua minta maaf. Dan lu mengancam karir si mbaknya dipanggil kan sama PT KAI. Bukan ngancam, ditegur dia, karena kan ini bawa brand kan. Enggak bukan maksudnya mengancam karirnya dia jadinya gitu loh. Bisa jadi waktu itu. Bisa dicopotin karirnya. Tapi gua dikasih taunya itu setelah kejadian itu. Tapi dia ceritanya ambil ketawa-tawa bang. Gak apa-apa kok, aku jadi terkenal itu, berarti kan dia suka. Even dia bilang nggak tahu gitu, nggak tahu aja dia bilangnya ke bosnya itu. Ya udah jangan diulangin ya. Oh ternyata nggak boleh. Oke kalau nggak boleh. Aku juga gak ngerti. Iya. Tapi kan nggak cuma konten-konten street fotografi ya, lu kan juga nampilin konten-konten yang cara pose. Lu masih foto kayak gini posenya. Ya. Udah nggak zaman kan begitu kan. Ya. Nah ini nih, gue ketemu lu juga di foto keluarga gitu, akun-akunnya tuh. Ya kan, ide pose saat lebaran. Tiba-tiba jangan salah, kayak gini bisa dibuat affiliate loh. Affiliate gimana? Tripodnya. Jadi gue pernah dulu afiliasi pakai ini tuh, tripodnya kenceng itu, 40-an. Dahsyat. 40 juta. Iya, komisi ya. Iya komisi. Iya. Berarti 400 juta dong kalau lu 10%. Iya segituan. Tapi kan lumayan kan. Oh lumayan lah. Iya. Oh, nah ini kita ngomong afiliator ya. Mengenai sebenarnya kalau konten-konten kayak lu gini kan kayak jualan parfum. Lo gimmicknya adalah fotoin atau mungkin videoin mbak-mbak yang ada di tempat umum atau mungkin laki-laki tempat umum. Ini berangkat dari cerita yang udah pernah lo lakuin dulu ya. Baru nanti kita berbicara mengenai teknis apa segala macam gitu. Nah, terus juga lo pose-pose apa segala macam. Sampai akhirnya lo bisa tembus 8 miliar rupiah satu hari aja. Dari kayak gue konsep-konsep seperti itu. Maksud gue agak teknis, habis itu nanti sebenarnya gue mau bahasnya dari awal ya, perjalanan lu tuh, lu sebenarnya backgroundnya apa sampai akhirnya kok lu cemplung di dunia fotografi. Sorry bang, gue revisi, bukan satu hari, satu video. Oh satu video, sorry. Satu video, berapa hari? Nah itu nggak tahu gue, kan ada nanti totalnya. Gitu. Oh kelihatan dari dashboardnya ya. Oke, anyway begitu ya. Sampai seminggu lah yang jelas. Dahsyat. Sampai seminggu itu. Kerja di mana kan? 8 miliar seminggu, mantep tuh. Nah, maksud gue, sebelum nanti lu cerita dari awalnya sebenarnya lu tuh gimana sih jatuh bangunnya gitu ya. Biasalah kalau kasih solusi teman-teman tahu lah penontonnya. Biar apa? Biar memotivasi teman-teman yang lainnya juga bahwa oh ternyata orang mulai dari dasar bisa loh. Gue pikir orang-orang privilege yang udah punya duit aja nih untuk berkonten, berbisnis apa segala macam. Tanggung ya karena memang udah bahas mengenai perfotoan dan affiliate. Maksud gue gini, apakah menjadi ini sebuah strategi ketika lu gaya-gaya mainnya tuh dengan candid, POV, dan abis itu mbak-mbaknya ngomongin kamu wangi pakai parfum apa gitu ya, ketimbang memang ini parfumnya difotoin aja. Tahu kan foto produk gitu kan, pakai foto produk. Nggak laku. Nah, nggak laku.
Gue punya edukasi sendiri kalau gaya gue kan istilahnya salah satu bagiannya adalah yang sering lagi gue edukasi adalah marketing evolution kan, marketing 1.0, 2.0, 3.0 yang bukan ngomongin produknya tapi ngomongin tentang manfaat apa yang didapat. Kayak contohnya misalnya mbak-mbak yang lagi menjadi pramugari kereta aja, dia udah dapat manfaatnya ketika thank you ya udah fotoin aku ya, tapi ngomong-ngomong kamu wangi banget nih. Kan itu kan langsung orang jadinya percaya dan orang jadi mau beli gitu maksudnya. Karena penontonnya udah kena flow dari awal setup sama klimaks cerita kita. Kenapa lu berani bilang bahwa ketika ada parfum ditaruh di meja difotoin kan ya nggak laku, kenapa gue harus beli gitu kan? Nah, strategi apa yang lu lakuin akhirnya bisa jebol sampai 8 miliar satu produk itu sendiri? Coba lu boleh runut lah kenapa lu pakai gaya kayak begitu. Oke. Ini kayak kecelakaan juga loh sebetulnya. Karena gua waktu itu kan anti banget sama yang namanya affiliate kan. Karena gua ngerasa waktu itu waktu gua lagi bagus-bagusnya nih akun ya. Itu gua tuh endorse itu bisa 1 hari 2 kali full 30 hari. Bayangin. Jadi pas ada affiliate mau nawarin kita share komisi. Apaan sih share komisi anjir gitu kan. Gua biasa di tab ini gitu. Kok lu mintanya bagi hasil gitu. Sampai adalah kayak gue tolak-tolakin bang. Jadi kayak live pun ya sama TikToknya langsung gue live doang nggak laku itu tetap dibayar tuh. Gue sempat diundang dan gue tolak itu. Yang kayak sehari 2 jam apa ya. Pokoknya gue yang hubungannya kayak jualan-jualan tuh karena gue tuh nggak mau akun gue tuh kesannya kayak pasar gitu kayak supermarket isinya jualan. Gue nggak mau waktu itu ya karena gue idealis udah endorse ini udah paling enak gitu waktu itu. Sampai ada momen ya akun tiba-tiba drop lah kayak sepi gitu ya. Kayak susah naik gitu. Terus endorsean turun karena gua udah beberapa lama itu endorse itu kenceng kan. Terus pas turun kan akhirnya kan bingung kan. Waduh gimana nih biar dapat hasil yang coba aku mencari penghasilan yang lain yang affiliate ini gitu. Ya udah, gue beli gitu. Terus gue jual asal kayak tadi itu. Menurut gue itu asal gitu. Kok asal? Tapi kan itu terkonsep. Sebetulnya kalau di konsep itu enggak juga gitu. Tapi gini sebetulnya gue itu terinspirasi dari temen gue sampai sekarang sih makasih banget sama dia. Temen fotografer juga. Jadi dia bikin gimmick nggak jauh beda sama yang gue bikin ini. Jadi gue langsung calling dia bikin gimmick jualan parfum. Bro, gue ambil gimmicknya boleh nggak? Oh sama tuh ya? Sama gimmicknya. Cuman setupnya aja yang beda gitu. Boleh nggak? Boleh gitu. Terserah ambil aja. Oh ya udah gitu. Ya udah terus namanya Matir ya. Terus gue bikin lah ini pakai gimmick itu. Dan gue nggak ada ekspektasi apa-apa bakal laris bakal apa gitu ya, bakal meledak gitu ya. Gitu. Ternyata wah anjir gitu. Kalau gitu enakan affiliate nih daripada oh iya dong. Saya pun afiliator. Tapi kan bisa dipilah-pilah. Iya, ya, susahnya kita mencari produk yang pas untuk kita atau produknya memang pas juga. Yang jelas pertama buat personal branding kita kan. Ini produk ini bagus nih. Terus nggak bakal ngejatuhin personal branding gua gitu. Yang kedua ya apa ya? Barangnya ini memang bener-bener apa ya? Bukan barang yang cepet rusak gitu loh. Sekarang itu kan banyak kan. Barang-barang laris tapi dibeli dia ternyata nggak sesuai lah entah apanya kayak yang barang-barang murah-murah sekarang tuh banyak bang. Afiliator tuh kayak ngejual apa misalkan harusnya harganya 100.000 jadi cuman 10.000 atau 20.000 ternyata pas dipakai ya bener oke, pemakaian seminggu 2 minggu habis itu udah nggak bisa dipakai. Itu kan orang kan jadi alah gitu. Ini berarti ngeselin. Bisa kena tuh kreator yang ngepromosiin. Gue tuh takut di situ aja, takut sampai ke sana. Itu yang susah. Iya, soalnya ada juga yang cerita sama gue. Dia baru di dunia afiliator, terus dia harus jualan parfum. Tapi begitu dicobain pas dibeli kok parfumnya nggak enak. Iya, sama. Gitu. Karena kencengnya di gimmick doang gitu kan. Iya. Oh sama ya? Sama, gue juga. Parfumnya sama? Sama. Parfum yang sama? Iya itu banyak yang nggak suka ternyata. Nggak tahu sih banyak yang nggak suka berapa yang suka beneran berapa ya. Karena kan emang masif kan lakunya berapa ratus ribu piece. Dan gimmicknya kan pakai gimmick cara-cara yang gitu banget tuh. Pemikat wanita, bikin wanita meremelek, misalnya gitu. Tapi kalau sesuai dengan kenyataannya emang monggo ya. Wah kalau misalkan emang bener-bener bagus, udah kayaknya nggak butuh iklan lagi mereka.
Orang udah di-spread ke segitu banyaknya kan, tinggal parfum habis pasti beli lagi kalau cocok kan. Iya betul. Kayak skincare dia. Ya. Iya kan, habis pasti beli lagi. Nah tapi kalau penjualannya turun berarti ada reject gitu. Oke. Cuma kalau kita ngomongin affiliate atau monetisasi di industri yang lagi lu jalanin, karena ya gue ngundang lu kan karena memang biar teman-teman juga dapat ilmunya ya, dari segi konten kreator, bisnis apa segala macam. Kan industri foto nih, tanpa mengurangi rasa hormat, kan bisa ditemuin di mana aja ya. Kayak YouTube juga bisa. Gratisan banyak. Konten tutorial. Iya kan? Foto, video. Maksud gua ini udah gampang banget dicari gitu loh. Kayak tadi misalnya nggak tahu lah, kelas foto juga mungkin sama gitu atau mungkin apapun itulah. Emang semenjanjikan itu ya dari segi bisnis? Maksud gua kayak semua udah, belum lagi ntar ngomongin AI bro. AI lagi apa segala macam ya, semua bisa didapatin gitu loh. Kalau untuk yang kayak sifatnya jasa, sama-sama jasa betul, tapi yang untuk pengembangan di luar dari yang banyak beredar di YouTube, meskipun juga misalnya ilmu bisnis, ilmu personal branding atau branding, marketing apa segala macam kan juga banyak ya. Cuma kan dia sifatnya learning ya. Sifatnya ya memang lu harus praktisi, lu menjalankan gitu. Kalau gua misalnya belajar sama orang yang udah ngejalanin bisnis atau ilmunya 20 tahun. Lah kan nggak bisa didapat. Lah kalau setting kan semua juga bisa setting dari lu punya kamera juga bisa setting gitu loh maksud gua. Tapi kan kenapa mungkin lebih laku yang lain menurut gua loh ya. Kayak ilmu branding, ilmu marketing, karena memang yang ngomong siapa nih? Oh, dia udah 50 tahun bikin tagline di perusahaan ini gitu misalnya. Kayak guru gua Pak Bi kan. Ya kenapa gua mau belajar sama dia? Ya karena dia yang bikin tagline-nya Indomie seleraku. Indomie seleraku. Ya hormat lah semua sama dia. Kopiko gantinya ngopi. Yang gondrong itu ya? Iya. Maksud gue kan semua juga hormat kan. Tapi kalau kayak foto kan semua bisa dipelajarin. Itu gimana menurut lo? Gue setuju sih. Itu makanya gue sampai sekarang nggak punya digital produk. Karena gue semua belajar tentang foto itu juga gratis di YouTube. Nah kan. Tapi gini bang. Jadi memang banyak tuh orang bisa ngefoto, banyak orang ngevideo. Tapi nggak banyak orang yang bisa menuangkan itu dalam sebuah konten. Kayak misalkan gue nih, kan gue bisa sampai nih contoh Instagram sampai 1,5 juta ya. Sebetulnya kayak real fotografer atau real videographer yang lebih jago dari gue tuh banyak. Gitu. Banyak banget, banyak banget. Tapi yang menuangkan, yang bisa nuangin karyanya dalam bentuk konten ya, termasuk kayak gimmick dan lain-lain, itu nggak banyak gitu. Dan itu menjadi salah satu peluang kita yang bisa ke arah sana, yang bisa jadi fotografer sekaligus konten kreator itu. Nah peluangnya di mana? Yang pertama tadi contoh kecilnya affiliate ya, bisa kan? Kayak tadi foto keluarga, gue kasih tripod gini, gue cari tripod yang bener-bener bagus. Gue nggak, kalau affiliate jarang sih gue ditawarin ya. Lebih banyak gak maunya gue karena takut. Emang produknya bener-bener nih bagus nih, gue mending beli aja. Gue beli, nah ini kayaknya harganya nggak terlalu murah, nggak terlalu mahal juga, laku nih kayaknya. Baru gue jual gitu. Bisa kan? Ya, bisa foto aja. digoreng ke tripodnya gitu. Jadi nggak harus di fotonya, maksud gue gitu ya? Iya. Terus gue yang sering itu sekarang jadi brand ambassador. Apa? Kamera? Ada enggak, kalau gue bukan kamera, gue aplikasi edit foto. Apa namanya? Photoroom. Oke. Ya, itu gue doang satu Indonesia, dia perusahaan Prancis. Dan lumayan lah bayarannya, udah kayak kerja PNS aja. Berapa? 1.200 euro ya? Dolar. Dolar. Lumayan kan? 16 juta. 19. Iya, sorry sekarang. Iya benar, 19 juta. Bukan lumayan lagi tuh. Iya kan. Ya kayak gitu-gitu, banyak bang ternyata gitu. Aplikasi edit foto itu banyak kayak itu, kayak Reels app yang nge-BA teman-teman juga banyak gitu. Belum yang kamera, belum lensa kan juga banyak jenisnya. Kayak Sigma, Tamron, gitu-gitu kan pasti banyak kan. Mereka juga hiring mikrofon. Iya. Yang hubungannya sama video. Ini kebuka semua nih, jadi nggak ada alasan lagi nih buat teman-teman nih. Banyak banget gitu. Ya soalnya maaf ya, gue nggak usah sebut namanya nih. Gue ngelihat baik itu teman gue atau mungkin orang terkenal apa segala macam ya, dia tuh ngambil jalur yang hanya satu kotak doang. Gue enggak. Ya kayak cuma yaudah foto-foto ya. Ya maaf kata nih, sekarang hidupnya
Ya ada yang susah. Kalau ada yang... di sini mungkin bisa bang, di Jakarta. Enggak, dia cuma hidupnya dari cuma ngandelin foto doang. Gue gak tahu ini memang idealisnya dia tuh gimana. Jadinya dia hidupnya cuma Gue bisa sekali sesi moto rate 50 juta bisa. oke. Jadi maksudnya lebih kepada orang Bisa. mungkin nggak ngerti bisnisnya, kontennya atau gimana sih? Kalau cuma ngandelin kayak ya udah, ayo yang mau pakai Berarti- jasa foto gua nih, Iya kan foto model gitu. kan sekalian nge-build personal branding kan lewat sosial media juga kan. Kalau kita udah di trust gitu, terus kita bisa dimintain foto pejabat misalkan kan rate-nya udah ini. Iya kan? Iya. Atau motoin artis kan rate-nya Iya, udah terserah kita sama mau kita. Mereka kayak nggak peduli mau Iya. dibayar berapa, yang penting lu moto dulu datang, kita ngobrol asik. Mereka cuma minta itu kan. Ya bisa-bisa aja sebetulnya, maksud gua kerja dari foto doang bisa-bisa aja gitu. Cuman kalau di kabupaten kayak gua susah gitu. Kalau di Jakarta teman-teman gua yang di sini banyak bang yang hidup dari foto doang, itu banyak dan berhasil ya. Maksudnya ya bulanannya lumayan lah gitu, bisa Oke. puluhan juta. Terus lu kasih tau juga dong gimana caranya lu bisa diundang bosnya Apple di Indonesia. Oke. Yang lu datang mungkin kayak cuma berapa orang doang ya, eksklusif. Bisa-bisanya gitu loh. Lu diundang ke sana. Nah, maksud gua nggak pengen tahu lah apa yang diobrolin tuh, bukan masalah itunya, tapi kenapa akhirnya personal branding lu tuh dipercaya sama orang-orang hebat, dan ini brand gede loh di dunia. Gak tahu. Tiba-tiba gue dapat email. Tiba-tiba gue dapat email disuruh ke Jakarta, ke Park Hyatt ya. Tahu ada kan Park Hyatt hotel yang kayak rumah gitu. Hotelnya gede banget itu. Iya tahu. Pas gue kesana kaget anjir, ada ya hotel gede ini. Emang di Jember nggak ada ya? Gue kan sering bang acara TikTok, acara YouTube gitu kan, dikasih hotel juga sama mereka. Kayaknya nggak segede itu juga. Sumpah itu kayak lobbynya aja di atas gitu kan. Terus di gedung-gedung semua gitu. Ya pokoknya experience pertama lah. Terus gue masuk ke ruangannya itu, ketemu orang Amerikanya itu. Gue tuh bukan diundang beberapa bang, gue doang. Dia kayak ada jadwalnya gitu. Jadi satu orang satu hari? Bukan satu hari per jam. Jadi satu orang mungkin satu hari itu ada kayak beberapa orang. Nanti jam 2 sama jam 3 nih gue nih. Oh, sejam-sejam? Bisa jadi, gue lupa berapa jam ya. Udah lama kan, udah hampir setahun yang lalu. Dia siapanya Apple, bosnya? Dia kayak marketing leadernya gitu. Gitu. Dahsyat. Nggak, maksud gue dan gak bisa bahasa Indonesia ya dia. Lalu pakai apa ngomongnya? Kita ngomong bahasa Inggris gitu. Untungnya gue bisa bahasa Inggris. Cuman ya karena gue bisa, dia ngomong gue nggak ada yang nggak ngerti. Cuman karena aku kalau ngomong masih mikir gitu, ngerti kan? Kita ngomongnya kan masih mikir, jadi ya udah nggak seberapa interaktif kayak gini gitu. Ya mereka jelasin, ya gue jelasin apa, gue tangkapin sebisa gue lah gitu. Apa yang dilihat sama brand soalnya nyambung sama itu juga gua bingung, sama obrolan ini. Maksudnya kayak apa yang dilihat sama sebuah brand besar ngundang lu tuh karena memang konten kreator yang fokus pada kamera. Gue tuh juga gak ngerti. Gue kalau ngomong fokus sama kamera juga enggak. Padahal banyak juga ya. Enggak, maksudnya yang fokus sama kamera juga banyak ya. Banyak. Gue HP tuh tiba-tiba bahas HP, tuh tiba-tiba bahas kamera, tiba-tiba bahas apa ya? Bahas tempat gitu. Tiba-tiba bahas aplikasi gue apa aja. Yang penting fotografi atau videografi. Gue makan semua gitu. Oke. Gitu. Dan untuk personal branding yang seperti apa? Gimana gue nggak ngerti, gue ngalir aja bang gitu. Pokoknya gue seneng foto sama video apa, ya udah itu gue tuangin semua. Gitu ya. Duitnya berarti hanya dari brand ambassador kalau sekarang ini? Enggak juga, banyak produk ya pasti ya per bulan. Brandnya pasti masuk endorse. Bulan dari Desember kemarin udah pemasukan tertinggi dari endorse. Berapa kok boleh tahu? Nah maksudnya adalah rate-nya ya, cuman banyak brand yang lumayan lah yang masuk gitu, kayak gimbal, terus mikrofon, macam-macam, handphone, gitu-gitu. Dibayarnya handphone apa dibayarnya? Enggak, dipinjemin HP-nya. Dibalikin lagi, dibayar pakai duit gitu. Kalau ngomong soal review atau unboxing atau endorse, gue sebenarnya masih penasaran sih. Orang-orang kayak kalian lah, terutama mungkin di gadget atau handphone, itu sebenarnya beli sendiri, dikirimin, habis itu dibalikin atau? Kalau endorse, kalau apa nih? Iya, endorse deh. Kalau endorse dipinjemin kita. Dipinjemin, habis itu dibalikin ada waktu-waktunya. Ya, gitu. Jadi dibayar pakai uang. Dibayar pakai uang. Meskipun value uangnya lebih gede atau lebih kecil ya, tetap dipinjemin produknya. Tapi kalau produknya itu harganya di bawah 4 juta biasanya dikasih. 4 juta itu berapa? 400 USD ya.
Nah, kalau di bawah itu biasanya Iya. dikasih, kalau di atas itu biasanya dipinjemin. Nggak, maksud gue dipinjemin juga ngapain, kan udah jadi second juga tuh handphone. Emang dijual lagi second tapi? Apa diambil ya sama agensinya, nggak tahu kan. Oh, gila, gue gak kepikiran lagi. Oh iya. Jadi Lu tapi bonusnya lu gak mereka. boleh suzon. Ya nggak ngerti, ini sama-sama hipotesis, ini praduga tak bersalah. Oh iya, lu lewat agensi. Ya, Iya dong, ikan lewat agensi biasanya. ya macam-macam Yang kan kayak juga. yang pada nge-DM di sosial media kita kan, di akun kita kan, Kak, aku dari agensi ini. Bukan. Enggak, maksudnya kayak Iya, mirip-mirip gitu kan. Ah. Awalnya kan, ini awalnya. Kak, aku dari agensi ini. Aku mau nanya SOW kakak dong, 1 kali reel, 1 kali foto gitu-gitu kan. Ya, sejenis itulah. Itu kan dari agensi tuh. Sebuah aku lagi jalan sama brand A misalnya. Oh ya udah, oke, biasanya tergantung. Kalau gue juga milih-milih sih. Aduh. Enggak sih Bang, tapi gua nggak lewat agensi juga dipinjemin. Langsung dari brandnya juga dipinjemin juga. Oh, lo terus lo ngapain ngomong begitu, menggiring opini, mak kesana agensi begitu orangnya. Ya kebanyakan kan. Kalau dulu waktu tahun 2020-2021 tuh gua dikasih terus kayaknya. Baru tahun-tahun 2022 ke sini Semenjak ada agensi maksudnya. nggak tahu ya gitu. Tapi kayak yang tadi dibahas tuh Apple kan dipinjemin juga gua. Oh, oke. Dipinjemin. Gua nggak iPhone dikasih. 15. Iya, ada surat perjanjiannya gitu. Hah? Ada. Mau lihat no? Hah? Boleh, ada, emang ada. Ya nanti deh gua liatin. Oh iya bang. Ada. Oh lah, enggak, maksud gue gimana ya? Dia kan cuma dikit orangnya, cuma ngundang lu doang. Ini memang hak dia sih, ya kan, balik lagi ya. Tapi kan nggak seberapa harganya. Kita ngomongnya pasti kan dia pakai biaya produksi. Jangan lihat harga jualnya lah. Coba harga jual sekarang misalnya 30 juta. Dari pihak brand misalnya Apple lah. Mau endorse misalnya ke influencer gitu kan. Harga jualnya 30 juta. Masa modalnya di 30 juta? Mungkin jangan-jangan modalnya anggaplah setengah harga. Kayaknya itu juga kegedean kali. Bisa jadi mungkin 10 juta, 15 juta gitu kan. Cuma segitu doang. Dia ngasih kan gak ada apa-apanya. Makanya gue penasaran sih sebenarnya sih. Maksudnya sekelas perputarannya udah brand-brand triliunan aja kok masih minjemin. Gak ada masalah. Cuma itu kan haknya lu sebagai pemilik brand. Tapi sometimes tapi ada yang dikasih juga. Gue ingat ada yang dikasih. Jarang ya tapi. Yang seringnya dipinjemin. Iya, abis itu jadi second kan? Abis itu terkait masalahnya datang ke gue udah unbox, udah dibuka ini HP, meskipun ini HP baru. Misalkan HP ini launching tanggal 8. Udah dibukaan HP-nya gitu. Oh, udah bukaan. Kok gue baru tahu sih. Gue pikir lu dikasih dari baru. Nggak mungkin juga makanya dipinjemin nih jadinya ya. Ada yang baru tapi dibalikin ada. Macam-macam bang. Baru ganti-ganti. Nah ini nih. Jadi gue unboxing. Tapi nanti dikembalikan. Ada yang kayak gitu. Ada yang seringnya yang tadi, yang udah bukaan nih HP. Nah kalau udah bukaan kan berarti kan, ayo kita unboxing yuk. Lah itu unboxing yang mana? Oh rata-rata kalau yang gitu berarti handphone baru kan? Konten gue kan bukan, gue baru aja mau bikin konten kayak gini nih. Baru konten apa kayak review tuh mana? Unboxing tuh baru ini. Ini yang ini, coba. Ya, baru nih gue bikin konten kayak gini. Kalau dulu gue jarang konten unboxing. Jadi konten gue ketika di endorse brand smartphone itu gue langsung jelasin fitur-fiturnya dan gimana cara maksimalinnya. Jadi nggak ada unboxingnya, langsung kayak guys kalau moto di sini ini kayak gini nih tutorialnya nih. Terus tengahnya gue goreng dulu, gue pakai HP ini gitu. Gitu. Lanjut lagi gue kasih tutorial gitu. Biasanya gue gitu. Ada 4 cara ngaksimalin pakai HP gitu. Dan fokus di HP itu kayaknya enak ya, karena buat market yang menengah ke bawah, karena memang mereka pakai handphone. Gimana ya? Yeah. Enak secara view iya, tapi secara build community enggak, susah. Tetap Apple fanboy yang juara. Kalau build community, lu mending Apple sekalian deh, meskipun view-nya nggak tinggi gitu kalau menurut gua. Karena kalau Android itu kan beda-beda. Bang, gua Infinix gitu. Lu kapan bahas Infinix? Ditunggu gua 20 konten, gak ada konten Infinix, udah dia kesal sama gua gitu. Ya Allah. Banyak. Ya contohnya ya gitu. Tapi secara view kita gede gitu. Bener kan? Tapi secara community susah kita ngetemuin karena brandnya banyak mereka gitu. Jadi bukan potensial buyer, potensial viewers, mungkin gitu kali bahasanya. Betul. Oke. Tapi mengenai fenomenal iPhone, lu setuju nggak kalau ternyata ya memang kalau mau bagus iPhone? Iya. Setuju gua. Berarti banyak itu. Android tuh udah pasti zong. Enggak juga. Enggak, gue lagi benturin lu aja sih. Namanya juga demen pinggir jurang. Jadi lu gimana nih, iPhone apa gimana? Oh jadi lu gak mau bantuin orang-orang keluarga Android, lu gak mau bantuin? Ambil tengahnya. Coba. Kalau foto
sometimes memang Android lebih bagus. Coba paling iPhone. Ya kalau primary-nya oke lah, pasti iPhone karena Oke, pasti. Berarti memang udah lu akuin bahwa kalau mau untuk foto pasti udah iPhone. video, sorry ya, gua revisi video ya. Kalau mau video lu kayaknya harus iPhone karena konten sekarang kan video. Emang kenapa Android? Pas di-upload di sosmed itu warnanya gua nggak ngerti ada perbedaan. Kita dalamin bentar ya. Lu kan ngerti lah mengenai perfotografian ya. Ini sebenarnya pertanyaan gue juga udah gue lempar ke beberapa orang. Oke. Cuma jujur jawabannya belum gue rasa puas. Oke. Ya gue nggak bilang bahwa si kreator atau fotografernya Gue deg-degan gue. nggak ngerti. Enggak, biasa aja pertanyaannya, biasa aja. Cemen lah pertanyaannya. Udah sering juga gue tanyain. Cuma gue pengen tahu mungkin dari lemparan pertanyaan gue sama angle yang narasumber. Kan Samsung juga pasti punya harta banyak ya, punya kapital ya. Maksud gue kalau isunya tentang kamera bisa bagus gitu ya, kan gampang ya. Tapi maksud gue kenapa sih Android dan kawan-kawan nih kayak, maaf ini versi gue, lu mau ngomel terserah deh. Hancur banget men, kalau di IG patah-patah lah. Jadi isunya apa sih sebenarnya? Karena mereka nggak punya OS sendiri gitu. Jadi kan si Instagramnya kan dia nyetingnya Android as a general gitu kan. Sedangkan kan Android settingannya kan di Samsung beda, di Realme beda, di ini beda, di ini beda. Kameranya mereka kan beda-beda nih. Oke. Nah, jadi untuk membuat si Instagramnya untuk membuat video terbaiknya buat si Android ini susah gitu karena kameranya beda-beda. Kalau iPhone kan iOS ya udah iPhone. Jadi karakternya ini ya udah dibuat bagus. Jadi pasti bagus semua. Kalau misalkan Android nih ya, gua contoh kasar, gue mau bagusin di Samsung. Nanti yang nggak pakai Samsung pasti jelek kan? Karena nggak pakai kameranya si Samsung. Karena sama-sama Android. Oke. Kan tinggal dia punya duit kan Android pasti kan? Lah kan tinggal dibikin kayak iOS, udah gampangannya gitu aja deh. Bikin sendiri kan? Iya. Ya harusnya gitu. Lah kayak kenapa? Huawei. Kenapa? Huawei kan bikin. Iya, maksud gue kenapa dia nggak bikin? Kalau isunya duit kan, kalau isunya duit kayaknya mereka bisa lah. Lo se-Oppo juga perputarannya triliunan bro. Kalau misalkan bikin OS sendiri kayak Huawei, mau nggak lu beberapa tahun sepi dulu? Kan aplikasi nggak bisa langsung masuk semua, nggak open source. Kayak misalkan lu tiba-tiba S26 gitu pakai OS sendiri, belum bisa pakai aplikasi. Contoh MyBCA, My Telkomsel kan nggak bisa. Nunggu dulu mereka daftar apa gitu, populer nggak, diterima nggak di ini kan lama. Dan itu worldwide ya. Dampaknya, ya kan? Berarti kan setiap negara kan beda-beda aplikasi yang dipakai. Oh, jadi ini bahasa katanya satu kata tuh terlanjur berarti? Iya, mereka atau mau nggak mau? Iya, jadi mereka mending milih ke ya gimana kita cara mensinkronisasikan sama Instagramnya nih biar bagus nih. Di try di situ terus mereka. Banyak tuh kayak punya kamera khusus buat Instagram gitu. Di Samsung tuh dulu sempat ada ya S2 berapa ya? S21 apa 22 gitu. Jadi ada di kamera itu ada opsi Instagram. Jadi lu kalau pakai mau ngupload di Instagram lu pakai kamera yang Instagram itu. Habis itu pas S23 kok nggak ada lagi? Berarti nggak kepake. Berarti nggak maksimal. Kan sering Android kayak gitu, punya fitur terus ternyata nggak maksimal. Oke, solusinya berarti gimana? Ya mau nggak mau berarti harus. Kalau lu mau fokus misalkan jadi afiliator TikTok gitu, ya udah lu ganti iPhone sih, sorry to say. Karena kan lu butuhnya video. Lu butuhnya video gitu. Lu meskipun pakai iPhone 8 juga bagus hasilnya. Daripada yang seharganya sama, secondnya itu sama yang Android, menurut gue sama. Belum bisa ya gitu. Ada sih, kemarin gue belum nonton in-depth reviewnya. Si Jagat Review dia sering story pakai Samsung gitu, bagus gitu. Tapi kok gue nggak tahu ya, apa mata gue udah terlena sama iPhone ya. Kok gue masih bisa bedain ya? Gue banget tuh. Gue bukan di dunia fotografi ya. Gue content creator ya, broadcaster, podcaster gitu ya. Tapi gue kalau kayak gitu mata gue kenapa? Ya alhamdulillah. Ada yang lucu ngerti bang. Misalkan lu pakai Samsung ya, kirim ke gue fotonya, gitu. Terus gue upload pakai iPhone gue, hasilnya lebih bagus. Iya. Ya kan? Kenapa ya? Kadang HP Xiaomi yang harga-harga 2 jutaan itu dikirim di iPhone, gue edit gitu, terus gue upload gitu. Ya jadinya lebih bagus dari kalau lu ngupload dari Androidnya langsung gitu. Ya itu tadi kan. iOS tadi, sistem berarti ya? Iya. Gila. Nih
Gue nggak tahu nih, bukan karena gue ngomong depan lo aja ya. Lo boleh cek sama konten-konten episode yang lainnya yang pernah gue tanyain kayak begini. Tapi jawaban yang paling memuaskan kayaknya orang ini depan gue. Jadi wajar lo diundang sama bos Apple ya. Atau nggak ada yang jawab kayak gini. Ya meskipun gue nggak menyalahkan, cuma menurut gue belum puas aja. Kenapa ya Android sama iPhone tuh lebih bagus iPhone gitu? Ya karena kan Instagram di Amerika, iPhone juga di Amerika, jadi jaringannya lebih bagus. Android emang di mana? Bukan. Android Amerika, Bang. Enggak, mindsetnya kan iPhone Cina. Ya, okay. Nah, jadi dia cocokologinya begitu. Meskipun dia juga disclaimer sih menurut gua kata dia, tapi gua juga nggak tahu aja. iPhone kan di Amerika, Instagram di Amerika, jadi katanya daya jaringan juga mempengaruhi. What? Gue kayak nggak puas sih sebenarnya jawabannya. Hah, masa sih? Enggak lah. Jadi katanya kalau jaringan kayak Clubhouse. Lo tau gak sih Clubhouse dulu sempat ada fenomenal Clubhouse tuh yang kayak Discord yang audio kayak siaran-siaran gitu. Ini juga sama tuh. Gua nggak tahu, kayaknya dia mungkin ngambil kaidahnya dari situ deh. Kalau ini mungkin masih make sense. Clubhouse di Amerika. Kenapa pas Indonesia yang ngomong di Clubhouse itu suaranya gemeresek atau suaranya kecil gitu-gitu katanya mau pakai mic. Itu gua rasain ketika pas gua banyak ngerum di roomnya orang-orang luar. Wah, men. Oh lu nggak bandingin ke situ ya? Enggak. Oh, gue bandingin langsung ke sana. Makanya berasa. Kalau gue sih dengernya jelas-jelas aja kan. Gue denger teman kita lawan begitu kita naikin ke atas kan kalau di Clubhouse ya. Bisa speaking gitu kan, bisa bicara, biasa aja kan. Nah, itu yang gue akhirnya pertanyakan ketika pas gue masuk ke siaran radionya di Amerika. Gila bro, ganteng-ganteng banget suaranya. Suaranya ya. Iya, gue masuk kan. Pakai mic kali mereka, pakai mikrofon. Lah kan gue juga pakai mic. Oh sama. Kan teman gue juga pakai mic juga. Iya. Kan kalau udah ngomong podcaster kan Clubhouse kita, ya nggak sih teman-teman, kalau gue sih ya total kalau gue. Jadi di rumah gue tuh meskipun Clubhouse gue colok pakai converter dari mikrofon, kondenser atau enggak gitu ibaratnya. Ya kan pakai gitu. Ya oke lah, balik lagi mungkin jangan-jangan dia pakai audio interface-nya begini atau dia pakai mixernya begini. Ya 11-12 deh misalnya. Tapi begitu gue masuk roomnya di Amerika, channel-channel penyiar-penyiar luar langsung. Wah keren banget. Bener-bener kayak hasil mastering gitu loh. Terus sekarang masih ada nggak? Nggak tahu deh, udah ditinggal sama zaman kayaknya nih. Udah enggak ya? Discord kan akhirnya ya, yang masih hidup ya. Anyway begitulah itu. Kalau jaringan mungkin masih oke karena dia siarannya di Amerika juga. Kalau kamera enggak, ya itu kayak nyatuin. Jadi si Instagram itu kayak ya general nih, Android kayak gini nih, ambil nih. Kayaknya ini yang terbaik buat kalian semua kan gitu. Kalau iPhone kan buat kamu, ngomongnya kan gitu kalau iPhone. Iya benar. Kalau si ini buat kalian gitu. Kan beda-beda kameranya, apanya beda-beda semua. Jadi udah itu yang susah akhirnya. Soalnya dia ngomong gini, bro. Iya, berarti lu gak setuju dong sama ada konten kreator yang diplomatis sifatnya. Kalian mulai aja dulu. Gak apa-apa, jangan pedulin pakai HP apa. HP 1 juta gak apa-apa. Itu satu dulu nih. Yang penting gas dulu. Kalau nggak ntar kalian sekarang udah eranya digital. Nih satu. Ya lu silakan komentar nanti ya. Yang kedua, agak mirip-mirip tapi agak beda. Gak apa-apa pakai Android. Samsung, Oppo, Vivo. Yang 1 jutaan. Soalnya kan fotografi itu adalah menangkap gambar dengan cahaya. Itulah definisi fotografi. Artinya berarti 80% lo harus beli lampu. Jadi handphone 1 jutaan gak apa-apa. Yang penting kalau lo punya duit 5 juta, 4 jutanya lo beliin lampu, 1 jutanya beliin handphone. Ada. Oke, langsung ucap ya. Nah, silakan. Gue mau gak setuju gimana orang gue start konten kreator juga pakai Samsung. Gue bisa kayak gini juga Samsung. Gue tuh dulu orang yang gak suka iPhone karena iPhone itu speknya sedikit, harganya mahal banget. Orang yang kayak gitu gue dulu, pembenci iPhone. Terus gue ikut kompetisi master foto di TikTok tahun 2020. Terus gue juara, hadiahnya iPhone 11 Pro Max. Baru gue pakai iPhone, mau nggak mau. Terus pas gue pakai, gue coba ngedit, kok kayak gini. Padahal waktu itu gue Samsung itu flagshipnya ya. Karena gue udah punya bisnis sukses nih, kue itu ya, gue punya bisnis sukses, gue bisa beli HP mahal. Nah, flagship gue battlein sama flagship ini beda bang. Buat ngedit foto, ngedit video itu beda. Kalau di Android itu masih ada loading tuh dikit-dikit, gitu, kayak gitu. Kalau 100%. Di iPhone tuh nggak ada sama sekali. Kayak ngimport video gitu ya, ngimport video gede ke aplikasi CapCut contoh lah, ya. Waktu itu gak ada CapCut, waktu itu gue masih pakai VN tahun 2020. Gue masukin VN gitu. Nah gue tuh biasa udah nunggu ngimport
video ke aplikasi, ada nunggunya deng gini. Nah pas gue pakai iPhone waktu itu, tek gitu, nggak ada ininya, nggak ada loadingnya gitu. Padahal sama-sama produksi tahun 2019 kalau nggak salah, iPhone 11 ya, lupa gue. Oke. Tek, ini terus gue pakai videonya nyoba gitu, terus gue upload kan di TikTok kan, konten pertama pakai iPhone, langsung bang ketara beda. Ya, waktu itu gue nggak ngerasa kalau misalkan pakai Android itu jelek ya, nggak ngerasa gue gitu. Ya udah, sekarang berarti jawaban lu gimana menyikapi orang-orang yang baru mau mulai? Lu harus siap kehilangan followers di sini. Kalau lu memang orangnya punya blast unik ya, lu tuh misalkan punya blast personal branding yang kuat, misalkan lu humoris atau lu apa, lu mau pakai Android juga bisa bro. Berarti bangun personal branding dulu. Iya maksudnya lama gitu ya? Tapi kalau misalkan lu ini orangnya nggak punya serba biasa aja gitu ya, ngonten lu kaku, lu apa ya, terus dibandingin lu versi Android sama lu versi iPhone, orang pasti pilih nonton versi iPhone kan. Tapi kalau lu orangnya emang lawak, emang lucu, banyak kan sekarang kreator yang tiba-tiba boom gede gitu, startnya dari Android tuh banyak ya, karena emang dia lucu, jadi gambarnya jadi nomor 2 gitu. Kontennya nomor 1. Iya. Yang gak harus lucu lah, tapi konten-konten apa lah ya. Tapi kan lu mau jadi kayak gitu kan kita nggak ngerti gitu lu bakal bisa atau enggak. Jadi gimana dong? Gue lebih ke sepakat aja sih. Berarti tapi iPhone. In any case oke gitu. Kalau lu emang spesial ya nggak apa-apa. Tapi kalau lu ngerasa lu nggak punya apa-apa, ya kayaknya lu harus pakai iPhone aja deh. Gitu. Iya kan? Berat nih ditinggal Android lovers nih. Tapi sekarang itu udah mulai bagus lah. Tapi iPhone yang refurbish juga butek bro. Masa sih? Gue gak nyebut brand ya. Bisa jadi mungkin yang jualan refurbish juga oke. Enggak juga. Gue kemarin beli iPhone 14 harga 5 juta doang. Bagus hasilnya. Buat ngedit bagus. Enggak, 5 juta 14 tuh second. Itu refurbish? Nggak tahu gue iseng aja, gue mau kontenin. Kan lucu kan kalau misalkan Zong kan lucu kan. Gue mau kesana arahnya. Lah kok nggak Zong gitu? Gue pernah lihat butek gitu. Enggak, gua. Oh kayaknya bukan refurbish itu, KW mungkin. Iya kan? Ada punya temen gue. Gua nggak tahu sih barang gua refurbish atau enggak, gua nggak ngerti ya. Yang jelas harganya jauh di bawah pasaran dan ternyata bagus-bagus aja yang di marketplace itu. Jadi ada iPhone, ada KW juga ya, tapi ngakunya iPhone, berarti di tokonya harus terpercaya. Ya kan dari dulu kalau itu mah. Settingan dari Cina. Tapi kan iPhone juga bikinannya kan elemen-elemen dari Cina. Iya sama. Dari sekarang abis ini dari Vietnam kan? Udah. Iya kan katanya kan kalau racikan-racikan itu kan KW-KW kan dari Cina juga, harusnya kan bagus. Lu pernah lihat nggak konten kreator yang ngerakit ini sendiri? Dia ke Cina gitu, dia kayak ke Taman Puringnya, ke pasar gitu, dia beli partikel satu-satu gitu. Itu emang jadinya bagus ya? Nggak tahu gua. Ya harusnya ya kan di Cina kan juga terkenal murah-murah HP dulu. Ingat gak bang? Zaman kita dulu waktu ini kan HP yang lainnya harga cuma 5 juta, 6 juta, 10 juta, terus HP Cina bisa keluar HP 300.000, 400.000 gitu kan. Bisa dipakai juga kan. Ingat kan? Ya, tapi ingat. Sekarang kayaknya nggak ada ya HP kayak gitu ya. Udah nggak ada ya. Gila. Makanya gue mau tajamin banget ya sama Nasion ini, karena memang lu kan juga banyak edukasi kita dengan tips atau mungkin cara konten lewat handphone doang gitu ya. Dan penonton gue jadinya bisa dapat manfaatnya ketika mereka mau memulai dari nol juga tetap bisa gitu loh menggunakan handphone doang. Berarti iPhone paling rendah yang dijadikan buat patokan sekarang, yang ya nggak pengen yang mungkin kan teman-teman nggak punya budget juga sampai 15 Pro Max itu misalnya. Kayaknya XR aja cukup sih. XR di mana sih? 10 ya, iPhone 10 ya? Iya. Nah, yang warna-warni bukan sih? Yang ada merah, kuning, biru, itu apa? Iya, betul. Ya kan itu kan? Yang belakangnya kayak ada kayak kaca. Ya itulah minimal. XR kan? Ya, itu udah cukup sih. Gitu. Cuman ya memang karena dia barang second ya. Jadi kan lu pasti nanti kendalanya paling di baterai boros atau iPhone 8? iPhone 8 di bawahnya XR bukan? Boros lagi di bawahnya. Lah iya kan. Kayaknya udah nggak ini sih kalau 8. Baterainya udah mending XR gitu. Menurut gua. Oh, XR udah bisa ya? Udah jadi konten ya? Iya, betul. Oke. Berapa budgetnya XR? 2 juta. Karena ini kita ngobrol gini, gue jadi ini deh penasaran. Apa sih? Ntar gue ngupload ini deh. Apa sih? Video dari misalkan dari HP Xiaomi gitu ya. Gue upload pakai
iPhone, gue pakai ini deh, gue tampilin. Oh, ya. Mereka bisa nebak nggak gitu. Jadi lu bikin kontennya dari Xiaomi, maksudnya? Bukan. Ngerekamnya, bikin video aja. Iya, bikin video pakai Xiaomi. Habis itu gue upload satu pakai iPhone, satu pakai Xiaomi. Jadi lu transfer dulu ke iPhone lu, baru di-upload. Ya, satunya yang dari aslinya Xiaomi. Nah, kalau ternyata misalnya boom gambarnya, berarti permasalahannya pada sistemnya lagi ya? Boomnya itu gimana? Bagus gitu misalnya. Yang bagus dari si iPhone-nya? Iya, pas dari iPhone. Berarti balik lagi ke iOS kan? Ya? Sistemnya berarti ya? Iya, sistem. Bukan gara-gara kamera si bukan lah. Produsennya. Kamera-kamera sekarang canggih-canggih kan masalahnya kan? Kalau itu bukan, jelas bukan. Oh, gue pikir tuh kayak, gue sempat mikir gini, ini Android, Samsung, Oppo, mereka kan udah punya duit ya. Maksud gue, apakah gara-gara mereka nggak mampu, ada biaya produksi, modal bahan bakunya, kamera yang bagus banget, atau memang mengincar market bawah yang demennya? Kan mereka juga punya HP flagship. Kan banyak reviewer yang banding-bandingin flagship antar HP itu. iPhone malah kalah biasanya, dikalahin tuh iPhone tuh. Kenapa? Ya kualitasnya menurut mereka bagusan ini Google Pixel gitu. Videonya yang ini bagusan Huawei gitu. Biasanya dikalah-kalahin itu udah iPhone. Tapi pas diposting kok itu dia. Iya kan? Iya. Oh, berarti sistemnya gue jadi baru tahu nih. Iya. Berarti bener-bener apa sih kayak prosesor apa sih kayak iOS itu namanya? Softwarenya apa sih? Iya. Ya sistem lah ya. Sistemnya betul. Kayak begitunya berarti kendalanya ya. Coba aja lu bikin dari Xiaomi, habis itu lu masukin ke iPhone. Tapi kirimnya jangan yang low res. Enggak sama ya. Lu kirimnya pakai di story itu, gua suruh tebak teman-teman bisa. Bukan ngirim jangan pakai WhatsApp gitu loh. Dari Xiaomi ke sininya bukan pakai WhatsApp. File asli. File asli dokumen atau mungkin pakai Gmail atau apa gitu ya. Pakai Drive. Drive. Oh. Menurut lu gimana? Feeling meskipun lu belum praktekin, feeling lu aja. Kalau gue pernah coba sih sebetulnya itu dulu, tapi nah yang sekarang ini kan HP Android ini udah bagus-bagus kan, dari segi kameranya udah bagus-bagus bang, udah beda banget dari dulu. Gitu. Cuman yang kalah di sistem itu aja kan mereka kan, ya kan. Nah sekarang nyoba nih dengan kualitasnya yang harusnya kan si Instagramnya sama si developer Androidnya kan juga mereka improve terus kan. Gimana nih kita nih kok di anak tirikan terus. Android kan pasti gitu. Android kan di Amerika juga. Google kan Android. Iya. Android punya Google. Iya Google. Amerika kan. Bener Google. Iya. Punya Amerika juga. Harusnya mereka gua di anak tirikan terus. Akhirnya mereka development terus kan. Harusnya sih makin kesini makin bagus. Atau dibuat sama orang-orang yang sama. Permainan kapitalisme apa segala macam. Jadi dibuat ada yang atas. Jadi jangan dominan satu gitu. Jangan bagus-bagus dua-duanya gitu dibuat biar pasar bergerak. Dia bisa jadi. Itu ya, biar nggak penasaran gue nanti coba deh. Iya. Gue bikin klip-klip gue di sini dulu. Ya. Bener. Tapi menariknya pekerjaan atau konten kreator di dunia fotografi atau videografi itu berarti banyak. Iya gini, kan banyak pemainnya. Berarti lu ngambil peruntungan di dunia itu juga agak ngeri-ngeri sedap ya. Iya betul. Karena bisa diambil tutorialnya dari YouTube secara gratis. Iya. Pemainnya juga banyak. Afiliatornya juga banyak. Makanya gue nggak bisa jual digital produk itu. Karena gue ngerasa gitu bang. Gue mau bikin kelas foto lah, tapi kan gue dulu berkelasnya juga gratis semua. Gue ngerasa gitu loh. Jadi ada perasaan itu gitu. Jual preset. Mungkin bisa. Nah itu nyoba deh gue. Kalau preset kan kembali ke karya ya. Preset itu karya kan, karena kita kayak melukis kan, bikin preset itu. Iya. Nah mungkin itu lebih oke lah gitu. Iya kan ada yang jual 3 juta, 1 juta kan preset kan? Ada. Dari yang harga 15.000 sampai 3 juta itu ada. Dan gua sama-sama pernah beli semuanya nih. Dan gua nggak bisa bedain. Lah, Lightroom kan? Lightroom, iya. Gua pernah beli yang 1,5 apa 2 ya, lupa gua. Adalah punya orang ya. Lah kan di YouTube juga banyak. Cari preset gratis? Iya. Ada. Lah ngapain lu beli? Ya gua penasaran aja, gabut. Taunya sama aja. Iya menurut gua sih nggak gimana-gimana gitu. Iya sama aja mungkin ya. Nggak se wow gitu. Gua enggak. Ya sama aja kalau gini gitu. Ada rasa itunya. Beli 3 juta berarti gara-gara personal brandingnya. Nah, balik lagi berarti ya. Sesuai dengan bio yang ada di akunnya Nasion P. Coba lihat deh. Apa tuh bio? Iya kan, maksudnya kan lu kan bantuin mereka semua untuk gimana caranya lu tumbuh di Instagram atau di social media. How to growth.
Fotografi how to grow on social Ah, media. iya Oh kan. ya. Ya kan kalau lu tumbuh kan personal branding lu muncul apa segala macamnya. Jadi lu bisa jual harga yang lebih tinggi misalnya. Itu yang makanya kasih solusi hadir pengen bantu buat teman-teman semua. Kalau ngerasa tayangan ini bermanfaat lu share dong. Ya kan ke konten kreator baru, ke teman-teman lo, ya lain sebagainya. Share Karena lah. biar tahu ya, lu share sebanyak-banyaknya aja. Ya kan ke temen lo, ya ke story lo apa segala macam biar apa? Biar teman-teman tahu, oh ini lo yang masih antara iPhone sama Android atau iOS sama Android ini peperangannya tuh gara-gara begini, kenapa dia dibilang begitu? Kenapa patah-patah? Sama ya kalau patah-patah tuh kamera berarti kan? Bukan sistem dong. Kamera Nah, patah-patah. kalau tadi kan bilangnya kan Kamera apa itu patah-patah zaman sekarang? ada Apa? Vivo Ngerti gua. gitu kali. Vivo yang harga berapa? Oh, jadi kalau di bawah 3 juta udah pasti patah. Enggak juga. Gua enggak jarang pegang jujur aja. Tapi kayak yang harga 1 jutaan sometimes mungkin IG story yang patah-patah itu loh. Kan iya, jadi bercandaan 1 tuh. jutaan kayaknya harganya. Itu berarti dari kamera dong. Kalau harga 4 juta udah enggak patah-patah Iya, harusnya. berarti bukan dari sistemnya kan? Iya dari quality. Iya. Hah? Chip, Oh iya, chipset juga ngaruh. chipset tuh apa? Dari chipset itu otak ke kameranya untuk memprosesi gambar ini itu pakai chipset namanya. Jadi di belakangnya itu ada yang mikir gitu. Image processing namanya. Itu pakai chipset. Oke. Coba sekarang gue pengen tahu deh buat afiliator kali ya. Kira-kira dia perlu dibuat satu gear ya, kita ngomongnya gear ya. Coba lu buat dari awal buat rekomendasi untuk para afiliator kira-kira untuk memulai itu apa aja kira-kira? Menurut versi lu. Nah, lu jangan gak enakan, sebut lah. Jadi misalnya mereka mau jualan keranjang kuning apa segala macamnya dari mulai tripod. Nggak ada. Menurut gua nggak ada. Balik ke Kok nggak ada? personalnya. Maksudnya lu pakai gear apa aja bisa, tetap gue setuju sama yang tadi lu bilang. Ada orang ngomong kayak gini, gue setuju. Karena gua sendiri aja, meskipun gua sekarang suka sama produk satu brand ya, gue juga startnya dari Android, Pak. Gue bisa gede sampai sekarang juga gara-gara Android. Gak gue jual itu HP-nya sampai sekarang masih ada. Itu gue terima kasih banget gara-gara ini ya gue gede gitu. Wow. Tapi kalau kita ngomong matriksnya aja deh bro. Misalnya contoh, harga murah kualitas bagus, harga murah kualitas jelek, harga mahal kualitas jelek, harga mahal kualitas bagus. Kan tahu kayak gitu-gitu ya. Iya, oke. Nah, mungkin lo bisa bantu ke teman-teman nggak? Gini, lu mau prefer dari handphone atau kamera SLR atau apanya segala macamnya? Kita ngomong yang nampak ya, bukan nampak, maksudnya yang menjadi alat sebagai jantung. Kalau tripod, iya sudahlah. Kalau lampu juga cukup pengaruh ya. Lampu ada pengaruhnya. Nanti lah, yang penting HP. Ya udah HP deh. HP, iPhone. HP, okay. ya udah. Okay. Gua taruh HP murah hasil bagus itu paling bawah ya. Paling belakangan kita bahas. Biar mudah-mudahan pasti iya siapa yang nggak mau gitu kan HP murah sama bagus gitu ya. Berarti pertanyaan pertama, HP mahal, kualitasnya bagus. iPhone. Yang paling terakhir udah pasti. iPhone ya? Paling baru, oke. Paling baru udah pasti ngikut ya. 15, 14 lah. 14 Pro okay Max lah. ya. Pro Max sama Plusnya nggak ada ngaruh ya, sama aja. Buat apa nih tujuannya nih? Kok di mindset gue tuh kayak harus Pro Max gitu. Kalau bagus. Enggak ya? Enggak. Gue nggak tahu. Base model juga udah oke banget base model. Apa tuh base model? Base model tuh yang biasa. Oh, yang biasanya. Ini kebutuhannya konten kan. Konten. Kalau Pro Max itu buat profesional. Kita buat foto, buat video sinematik itu pakai Pro Max. Iya, karena itu Pro Max ya. ke sana. Oke. Tapi kalau buat konten udah cukup yang biasa base model, nggak perlu yang Pro atau Pro Max. Yang kameranya ininya 2 berarti kan? Betul. Ya. Yang udah 2 cukup ya? banget itu udah bagus. Oke. Handphone harga mahal, kualitasnya buruk. Emang ada ya? Nggak ngerti gua. Fair tuh. Nggak ngerti gua. Fair tuh? Nggak ngerti. Yang Karena gua dari emas atau apa segala macamnya? Karena gua nggak pernah pegang HP Android. Kalau nggak HP gua sendiri atau nggak Android yang mahal? Bagus. Bagus juga videonya. Bagus videonya. Kualitasnya. Apalagi dikirim di iPhone. Terus di iPhone Paling bisa lo kirim iPhone mulu lo ngelesnya lo. Apa? Vivo bukan videonya yang bagus. Fotonya. Enggak, gue lagi nanya yang mahal tapi busuk. Maksudnya yang jangan sampai nyesal maksud gue gitu loh. Gue harap lo jangan ditunggangin sama brand ya. Ini ngomong apa adanya kan, boleh review jujur boleh gak sih? Boleh kan? Boleh kan? Nggak Jadi nemu. yang pemilik brand jangan tersinggung. Mindset gue kalau mahal pasti bagus. Tapi paling bagus iPhone lah gitu aja. Iya. Boleh gak? Paling enggak kan mahal tapi buruk. Ada emang, nggak ada. Siapa tahu kan, siapa tahu lo tahu. Kalau soalnya sengerti Samsung Ultra, Oppo yang paling baru bagus juga.
Oppo Find X itu Find X ya. Kameranya bagus. Bagus. Uploadnya? Hasselblad itu. Uploadnya gue nggak pernah nyoba. Sini dong upload ini. Ternyata sistem ya. Iya. Tetap dikirim ke iPhone. Warnanya beda gitu. Ijonya itu kan. Iya, bisa warnanya. dilihat ya, meskipun dia HD clear ya, maksudnya nggak pecah, nggak patah-patah, nggak pecah ya. Warnanya tetap beda. Nah, ini ada pertanyaan dari Tiara nih. Dia mau jadi konten kreator. soalnya. Coba lihat. Tuh, kalau misal iPhone nggak ada, kata dia, lo bakal pilih konten pakai apa? Misalnya iPhone tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia ini. Terus lo pakai apa? Pakai Samsung lah. Kenapa nggak Reno? Karena gue punyanya HP Samsung dulu sebelum punya iPhone. Reno. Boleh, Reno boleh. Infinix. Bang, HP sekarang itu udah gila sumpah teknologinya. Iya, berarti bagus Infinix. Infinix gue nggak pernah coba. Yang gue coba aja yang terus rekomen ya. Mid class ya. Oke, Xiaomi itu udah oke menurut gue. Vivo, Oppo, Realme. Berarti di atas 7 jutaan harganya. HP Cina semua. Enggak, ini 5 kayaknya. Oh, 5 ya. 4-5an lah. Itu udah bagus ya. Ya ini yang brand gue sebut karena gue sendiri udah pernah pegang. Tapi mesti beli 2 handphone. Atau Samsung ya, tambahin Samsung. Iya. Oke. Tapi mesti beli 2 handphone ya. Satunya buat upload. Temen gue ada dong yang kayak gitu bang. Masa sih? Beli iPhone 8 gitu cuman buat upload doang. Terus beli satu device-nya itu kayak Samsung Note 10 gitu ya. Ada. Temen lu tahu-tahu Iya. dari tadi parah banget nih. Oh itu lo Iya, maksudnya? Ada. Jadi Dia nih. Yang tunjuk aja dia. Ada aja dia udah bilang. Siapa nama lu? Saifi. Iya. Bapak lu nonton. Om. Dia beli 2 handphone boros cuma buat begituan. Kenapa nggak langsung beli iPhone 1? iPhone 8 tuh harganya 1,8 apa 1,5 ya? Jangan bercanda. 2 jutaan ya. Sekarang segituan. Jadi kan udah nggak mahal kan? Oh buat upload doang. Iya, buat OS-nya doang. Oh, gila gue baru tahu ilmunya ternyata buat ngupload doang biar kelihatan bagus. Iya. Kan Itu jangan-jangan kalau kita- udah diedit di video pakai CapCut apa kan filenya udah gak gede tuh, dikirim ke WA cepet tak gitu. Langsung upload gitu. Udah bagus Kasian hasilnya banget sih. kaca lupa kulit ya, iPhone dibeli buat upload doang. Yang lupa Parah. kulitnya yang mana ini? Iya juga ya. Iya. Berarti yang mahal tapi buruk nggak ada berarti ya? Nggak ada kok sih kata gua. Nggak Apalagi ada. zaman sekarang ya. Oke. Gue tuh mau ngomong jelek tuh kayak terlalu kontroversi gitu. Kalau feel ya, kalau selera gua, menurut gua masih bagus iPhone. Kalau selera gua gitu. Oke. Tapi kalau orang kan nggak tahu ya, kayak selera. Soalnya udah nggak pecah-pecah, udah nggak apa namanya? Kalau di Zoom itu udah Iya. HD banget gitu. Cuman warnanya aja gua nggak tetap warna Android ini gitu. Iya warna. Tapi kan dia bisa ngezoom 100 kali sampai ngintip bulan. Ya kan iPhone udah bisa sekarang. Bisa juga ya? Dulu kan dihujat sama iPhone. Pakai AI, dipakai juga sama iPhone. Ada gua konten Oh. pakai iPhone. Bisa diliatin nggak? Oh iya itu. Nih lihat nih. Halo Samsung, kita akhirnya bisa. Ini 15 kali kan? Ya, nih tuh, lihat tuh. Teng tuh. Iya. Udah bisa gua. iPhone. Hore. Oh iya. Ya, udah bisa. Bisa. Sorry ya Xiaomi Redmi. Bisa juga mereka. Emang bisa juga? Udah pada bisa. Ya. Coba, oh iya ada komen lagi, maaf. Xiaomi Redmi 4A. Udah dari kapan tahu bisa begitu? Nah, itu gua nggak percaya. Redmi 4A HP kapan anjir? Oke, sekarang yang handphone murah, Hmm. kualitasnya busuk. Ya itu, HP Android harga 1 jutaan. Itu nggak rekomen. Apapun mereknya. Ya, Infinix apapun lah. Gua nggak rekomen sih. Gua udah rata-rata gua udah pernah coba kan, gua sering juga di endorse gitu kan. Kalau foto oke gitu, kalau video aduh jangan deh gitu. Lu beli HP segitu buat foto-fotoan aja deh, jangan buat video-videoan gitulah maksud gua. Ngerti kan? Kalau foto masih bisa dinikmatin, tapi kalau video udah nggak bisa. Ya itu yang kayak kelipat-kelipat gambarnya, ngerti kan? Tak gitu kan. Ya itu. Murah tapi jelek ya? Murah tapi jelek kan? Murah tapi jelek. Oke. Tapi yang paling parah selevelnya sama-sama sejuta dari brand-brand itu. Nggak ada. Menurut gua, karena mereka Reno, Vivo, Evercost itu ya? sama kayaknya. Sama ya. Menurut gua Oke. sama. Jadi kalau buat teman-teman misalnya mau jadi konten kreator apa segala macamnya gitu ya. Artinya minimal lo harus punya XR. Ini gua kesimpulan ya. Oke. Biar lo juga masuk dalam asosiasi konten kreator gue.
Ya kan? Betul. Ya, bukan berarti diskriminasi ya, biar lu juga maksudnya kan kualitasnya bagus lah minimal kan XR. Ya kita nggak dibayar kok sama iPhone ngomong ini. Iya bener. Ya kan? Betul, Ngapain kita bohong? Ngapain kita mendiskriminasi? Emang itu kenyataannya kalau begitu. Oke. Siap. Nanti update lagi bro ya. Yang tadi ada yang mau tambahin nggak buat teman-teman gue, penonton gue gitu, terkait yang mereka mau memulai untuk menjadi content creator? Handphone tadi udah gitu mungkin. Lighting. Gini sih gue makin kesini kan gue ngonten udah 5 tahun ya. Jadi content creator itu lu jangan mencari uang dan lu harus passion di sana. Ya nggak bisa lah bro, kan kita kan hidup butuh uang. Nggak bakal lama. Oh serius lo? Gue yakin sih. Kalau orang yang cuman niat cari cuan di content creator nggak bakal lama menurut gue. Kecuali ya nggak tahu sih kalau menurut gue ya. Lu mau? Gue sampai sekarang gue emang kayaknya kontroversi ya sama yang lu ada lu undang-undang podcast itu ya. Gue kontroversi, gue beda. Emang ada ya orang pengen jadi personal branding, jadi pakul jualan gitu, jadi orang yang jualan gitu. Personal brandingnya penjual apapun yang penting memperkaya diri gitu. Emang ada ya? Enggak ada. Gue termasuk ada time-nya dan tergantung sama produk banget kan. Dan lu bayangin lu bisa nemuin produk kayak gitu terus-terusan, apa nggak lama-lama orang-orang mikir juga gitu ke lu gitu, ada something atau apalah, nggak bagus karena pikirnya uang gitu. Kalau gue nggak ada, gue tuh dulu ngonten nggak bener-bener ya udah karena gue suka ngonten aja, sampai akhirnya gue uangnya banyak ya gitu. Ini bisa dibuat kerjaan gitu. Karena ketika nge-build personal branding itu pasti capek. Nah kalau lu nggak seneng pasti nanti akan putus nih di tengah jalan, pasti tuh. Jadi lu harus seneng, jadi energinya tuh kayak gue coba kayak orang makan aja di foto gitu, saking energinya gede. Jadi harus seneng nih lu sama konten ini gitu loh. Kalau lu nggak seneng nggak usah dipaksa. Jadi kan lu kadang kayak apa ya, kayak sakit kok temen gue jadi konten kreator sukses semua, gue nggak bisa. Emang ya bisa jadi emang bukan apa rezeki lu di sini lah, bisa jadi di hal lain atau apa kan gitu. Karena lu emang nggak suka, terpaksa aja ngerti temennya gede terus akhirnya lu ikut-ikutan ya, tapi lu nggak suka. Ya banyak tuh. Misalkan sekarang kan banyak tuh afiliator yang kayak bener-bener pedagang ya, kontennya itu kayak seminggu 6 hari jualan, 1 hari enggak gitu. Itu kan kayak pasar Wisan. Kalau kata gue tuh konten apa akunnya ini udah jualan semua. Akun supermarket. Udah pasar ya. Akhirnya temennya ikut-ikutan. Padahal dia ngerasa, gua kok jadi pasar ya. Karena dia nggak passion di sana kan akhirnya. Jadi dia paksa kan nggak bakal bagus juga gitu. Akhirnya dia nggak berhasil, berhenti. Maksud gua gitu. Nggak jadi apa-apa juga personal brandingnya ya. Kalau nggak passion di sana. Gitu. Keren. Ya. Nasionalisme, patriotisme. Nasion patriotis. Oh iya siap. Bro, thank you bro. Kalau pengen ngobrol-ngobrol langsung aja follow aja Instagram Nasion P, ya kan. Siap. Dan juga di TikTok juga sama semua ya. Nasion P apa segala macam ya. Gue tunggu digital produk lu ya. Ya, ada kan? Lah. Mau nyoba gue. Mau bikin kelas dong, lu ngajarin mereka dong. Bikin kelas ya? Iyalah. Ini ilmu udah daging loh. Kenapa sih lu ngajar lah, sombong banget. Ilmu yang bermanfaat itu adalah salah satu yang amalan gak pernah terputus hingga kita meninggal nanti. Kalau gratis bang, kalau berbayar kan ada ininya juga gua. Berbayar lah, gue juga berbayar, aja kenapa? Lah ilmu itu harus dihargain, nggak masalah bro. Nah, mau gue patahin langsung stigmanya. Kalau gitu berarti jual buku-buku agama, buku-buku fikih berbayar. Gratis dong harusnya ya. Nah itu jual ilmu agama loh, apalagi ilmu dunia. Lebih mahal harusnya. Iya dong. Ya. Satu kelas lu 4 miliar misalnya. Ngerampok ya. Bisa jual 2 juta aja udah keren banget. Thank you bro ya. Nanti kita update lebih lanjut lagi. Nah nih di TikTok juga gede banget ya followersnya. Mantap. Siap kalau gitu, nanti kita lanjut lagi mengenai per iPhone-an bro. Kita kasih solusi.